Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ya, ini saya mau bahas tentang menstruasi ya. Jadi menstruasi ini memang banyak sekali ya. Nah, jadi saya mau cerita dulu kenapa sih menstruasi itu bisa terjadi. Nah, jadi menstruasi itu terjadi, teman-teman, yaitu ketika dinding ya rahim itu menebal. Menebal ini kenapa dok kok bisa menebal? Ya menebal ini dia mempersiapkan ya tempat untuk nempelnya bakal janin. Ya, sel telur ketemu sperma, ya berkembang, ya. Jadi dia bakal janin, nah nempel ya. Nah, itulah ya persiapan. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada proses pembuahan, ya lama-lama nanti ya karena perubahan hormon, ya itu akhirnya dinding rahim meluruh. Ya meluruh, itulah keluar darah menstruasi. Ya, siklus menstruasi terjadi pada wanita yang dewasa dan yang belum menopause. Kalau seandainya terjadi pembuahan, dia nggak meluruh, ya, dia tetap menebal lah. Ya, nanti terjadilah di situ proses perkembangan janin ya sampai melahirkan. Nah, jadi ya selama proses kehamilan itu nggak menstruasi. Ya, proses peluruhan ini ya akan terjadi ya beberapa siklus saya sampai menopause. Ya, itu terjadi pada wanita. Jadi bisa dibilang menstruasi ini tamu bulanan. Makanya ya dikatakan tamu bulanan ya, karena memang hampir setiap bulan datang dia. Nah, kemudian banyak yang bingung ya. Siklus menstruasi yang normal itu seperti apa sih? Ya, karena memang tiap wanita itu nggak bisa disamakan. Ya, antara misalkan si A, si B, si C itu nggak bisa disamakan siklus menstruasinya. Bisa saja berbeda. Tapi ya ada kriteria normalnya siklus menstruasi yang perlu teman-teman ketahui. Dok, bagaimana siklus menstruasi yang normal? Nah, jadi teman-teman, ya siklus menstruasi yang normal itu bukan hanya 28 hari siklusnya, ya enggak. Siklus menstruasi yang normal itu rentangnya 21 sampai 35 hari, ya, ataupun nyebutnya gini, 28 hari plus 7 kan 35. 28 hari minus 7 itu 21. Nah, jadi kalau siklusnya masih rentang 21 sampai 35 itu siklus normal ya. Jadi jangan khawatir. Ya, walaupun kadang maju, kadang mundur, tapi rentang itu normal. Nah, kemudian teman-teman misalkan siklusnya itu 28 hari ya. Nah, ini nanti teman-teman di hari ke-14 ya itu dikategorikan dengan masa subur ya. Jadi itu kalau seandainya mau program hamil ya di situ digempurnya ya, untuk melakukan hubungan suami istri ya, karena memang di situ terjadi proses ovulasi. Saya kasih contoh gini ya teman-teman. Misalkan teman-teman siklus menstruasinya selalu tanggal 2 ya. Nah, nanti kan berarti selesainya ya sekitar tanggal 9. Nah, masa ovulasi di bulan kemarin yaitu kan sekitar tanggal 17-18. Nah, kemudian kalau masa ovulasi di bulan berikutnya ya karena selesainya tanggal 9 ya tambah aja 14 ya. Berarti ya di sekitar tanggal 23, tanggal 24 ya. Nah, itu masa suburnya kalau teman-teman ya ingin program hamil ya berhubungan suami istri ya di tanggal segitu. Nah, selama teman-teman ya belum menopause ya normalnya itu akan mengalami menstruasi ya 11 sampai 13 kali dalam waktu 1 tahun. Nah, selain dari siklus teman-teman ya normalnya menstruasi itu dilihat juga dari beberapa faktor lain. Yang pertama itu warna darah. Darah menstruasi yang normal itu umumnya warnanya itu seperti buah ceri ya, ranum gitu ya, yang merah terang. Nah, kemudian ya untuk warnanya juga biasanya dipengaruhi oleh kekentalan, ya banyaknya usia itu juga akan pengaruh. Nah, warna merah terang ini biasanya terlihat di hari pertama dan hari kedua, ya warna merah terang. Nah, kemudian ya selanjutnya ya, biasanya ini akan lebih ya gelap, ya bisa coklat tua ya, karena memang ini sudah tergantung usia. Yang kedua, lamanya waktu menstruasi. Nah, teman-teman, ya normalnya siklus menstruasi itu ya lama keluar darah menstruasi itu 2 sampai 7 hari ya. Ada yang 2 hari, ada 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai 7 hari. Nah, kalau 2 hari ini biasanya menstruasinya banyak ya, karena memang waktunya singkat 2 hari. Nah, jadi kalau masih rentang 2 sampai 7 hari itu normal ya. Kalau di luar itu gimana, Dok? Berarti nggak normal. Misalkan saya menstruasinya sampai 9 hari, nggak normal ya. Hati-hati ya, nanti malah adanya penyakit tertentu dan mengalami anemia. Yang ketiga, keputihan. Keputihan ini jangan dikategorikan
hal-hal yang tidak normal terus-menerus ya. Kalau putihan ini normal, biasanya menjelang menstruasi itu mengalami keputihan. Nah, keputihan yang normal itu jernih, bening ya, kemudian kental, ya, lengket, kemudian tidak berwarna yang aneh-aneh, tidak berbau. Nah, kalau seandainya sudah melenceng dari yang saya sebutkan tadi, berarti nggak normal. Nah, yang keempat itu gejala menstruasi. Nah, teman-teman, selama menstruasi itu biasanya ada gejala-gejala yang mungkin mengganggu, tapi itu biasanya normal ya. Perut kembung, ya, kram bagian perut bagian bawah, ya, kesulitan tidur, ya, kemudian gangguan emosional, ya, bad mood, ya, gampang berubah-ubah ya moodnya, ya, mengidam makanan tertentu, ya, bisa muncul jerawat, payudara lebih sensitif, yaitu kondisi-kondisi yang normal. Nah, teman-teman sering mengalami yang mana nih? Nah, jadi teman-teman ya, itu merupakan menstruasi yang normal itu banyak ya, bukan hanya dari siklus ya, tapi dari poin-poin yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau teman-teman ya misalkan mengalami perdarahan, keluar darah ya di luar siklus menstruasi, ya sebaiknya diperiksakan ya. Takutnya nanti mengalami penyakit tertentu. Ya, kalau seandainya terdeteksi dini, penanganannya lebih baik ya ketimbang nanti sudah parah. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like ya, di share, di subscribe channel ini, ajak keluarganya untuk subscribe channel ini ya. Semoga channel kesehatan pertama ya yang 10 juta ya subscribernya, amin. Nah, mau bahas apa lagi di video saya selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi, salam sehat, dadah.